Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat berkarya kembali di minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami akan belajar firman-Mu. Kami sadar akan segala keterbatasan kami. Dan kami membutuhkan Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini, Senin 24 Mei 2021, kita akan belajar dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-20. Judulnya adalah Ing Madya Mangun Karso. Ing Madya Mangun Karso. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, semboyan kedua yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara yang akan kita pelajari kali ini adalah Ing Madya Mangun Karso. Kata ing itu artinya di. Kata madya itu artinya tengah. Kata mangun itu artinya membangun. Kata karso itu artinya semangat atau niat. Jadi ringkasnya adalah di tengah membangun semangat, di tengah membangun niat. Karena ditujukan untuk pendidikan, maka ini berarti seorang guru atau seorang pendidik harus memberikan semangat. Seorang guru atau seorang pendidik harus memberikan niat atau membangkitkan, membangun niat anak didiknya untuk terus maju. Itu maknanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sekalipun ya pertama kali ada di dalam dunia pendidikan, tetapi ini juga bisa berlaku di mana saja. Ing Madya Mangun Karso bisa diperlakukan di mana saja. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, saat ini kita akan fokus pada bidang yang berkaitan dengan masalah kerohanian tentunya. Kita akan belajar dari Paulus. Mari kita baca ayatnya. Kisah pasal 20 ayat 20. Demikian. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua ku beritakan dan ku ajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, jelas bahwa ayat ini tidak Paulus lakukan dari jauh, ya, dari jauh. Walaupun ini berupa ya pelayanan Paulus. Paulus melayani di Efesus, tapi dia lakukan ing Madya Mangun Karso. Jadi bukan dari jauh. Apa yang dilakukan oleh Paulus ini memang berada di situ dia. Perhatikan ayat yang ke-18. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Jadi memang ini kejadian di tengah-tengah jemaat. Ing Madya Mangun Karso, bukan dari jauh Paulus memberikan nasihat ini, tapi memang sungguh-sungguh dia sedang berada di lingkungan jemaat. Jadi cocok sekali jika hal ini dikaitkan dengan semboyan tadi, Ing Madya Mangun Karso. Bagaimana Paulus hidup di tengah-tengah jemaat di Efesus untuk memberikan semangat kepada mereka, untuk membangun niat mereka.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, berkaitan dengan hal ini, maka ada 3 hal yang akan kita pelajari secara khusus di ayat yang ke-20 ini. Jadi ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, tidak melalaikan. Tidak melalaikan. Baca lagi ayat 20a. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan. Tidak pernah melalaikan. Kata Yunani yang dipakai di sini adalah hupesteilamen. Hupesteilamen itu sebuah kata yang berkala aorist medial indikatif. Itu dari kata hupostelo. Hupostelo. Apa artinya? Di dalam King James Version itu diartikan I kept back nothing. I kept back nothing. Artinya, aku tidak menyembunyikan apapun. Jadi kata hupostelo di sini bermakna aku tidak menyembunyikan apapun. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan aku tidak pernah melalaikan. Menarik, menarik. Jadi Paulus memberikan apa yang memang berguna atau dibutuhkan oleh jemaat di Efesus. Tidak ada yang dia simpan. Entah itu perintah, pengajaran, petunjuk, atau apapun juga nasihat, penghiburan, diberikan semuanya. Karena memang dia ing madya mangun karso. Memang dia di tengah umat untuk membangun semangat, untuk memberikan semangat, membangun niat bagi jemaat untuk hidup lebih maju lagi. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi I kept back nothing. Aku tidak menyembunyikan apapun. Jadi semua aku berikan. Itu kata Paulus. Semua aku berikan. Ya, itulah sebetulnya yang disebut dengan ing madya mangun karso. Untuk membangkitkan semangat orang. Untuk memberikan semangat supaya mereka mempunyai niat untuk baik dan maju, maka harus semuanya diberikan, nasihat, teguran, dan semuanya. Itu supaya semangat juang jemaat Efesus itu bangkit. Dan itu dilakukan oleh Paulus. Tidak melalaikan. Kemudian yang kedua, sesuatu yang berguna. Baca sekali lagi. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Kata Yunani yang dipakai di sini adalah sumferonton. Sumferonton. Ya, itu partisip aktif ya. Kini genetif. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ini kata yang berasal dari kata sumfero. Itu artinya adalah apa yang baik. Di dalam King James Version itu diartikan that was profitable. That was profitable. Artinya yang menguntungkan. Yang menguntungkan. Jadi perhatikan di sini Bapak Ibu. Rasul Paulus tidak menyembunyikan apapun yang menguntungkan bagi jemaat. Ini luar biasa. Inilah ing madya mangun karso. Jadi apa yang menguntungkan jemaat, apa yang berguna bagi jemaat itu diberikan oleh Rasul Paulus. Jadi kalau dilihat dari sudut itu, maka sesungguhnya Rasul Paulus ini sudah benar-benar membangkitkan niat, membangun semangat dari jemaat untuk hidup baik dan untuk hidup lebih maju lagi. Ini yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus. Jadi ing madya mangun karso ini adalah sesuatu yang berguna, sesuatu yang menguntungkan, yang diberikan oleh seseorang ketika mereka atau dia berada di tengah-tengah orang banyak. Di sini Paulus di tengah-tengah jemaat Efesus.
Jadi memberikan yang berguna, memberikan yang menguntungkan, yang membuat mereka kembali bersemangat, kembali mempunyai niat untuk hidup baik dan semakin baik, semakin maju. Kemudian yang ketiga, di mana sempat, ya, di mana sempat. Baca ayat yang B, 20b. Semua ku beritakan dan ku ajarkan kepada kamu baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Jadi di mana sempat, ya Paulus sampaikan itu. Di sini disebut dua tempat, yaitu di muka umum dan di perkumpulan-perkumpulan di rumah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, ya kemungkinan di muka umum ini bisa jadi dalam perkumpulan jemaat secara bersama, ya, secara bersama. Tetapi juga bisa jadi di hadapan orang yang belum percaya. Tapi yang kedua itu di rumah-rumah. Maka pada zaman itu kan dikenal jemaat-jemaat rumah, ya, jemaat-jemaat rumah. Kalau sekarang ini ibadah rumah tangga, ya, di gereja dan di ibadah rumah tangga, di kebaktian rumah tangga. Itu disampaikan. Karena sempatnya di situ. Jadi di mana sempat, Rasul Paulus memberikan sesuatu yang berguna. Rasul Paulus membangkitkan semangat mereka. Rasul Paulus membangkitkan niat mereka untuk hidup baik dan lebih baik dan maju. Itu di mana sempat. Baik di muka umum maupun di rumah-rumah. Itulah ing madya mangun karso. Jadi membangkitkan semangat, ya ketika jemaat ada, ya bangkitkan semangat. Begitu Rasul Paulus. Ketika orang-orang yang kita pimpin itu ada, ya sebagai pemimpin yang berada di tengah-tengah orang yang dipimpin, ya berikan semangat. Bangun semangat mereka, bangun niat mereka untuk hidup baik dan lebih maju lagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, dari ayat ini saja kita tahu bagaimana ing madya mangun karso sudah dilakukan oleh Paulus. Paulus sudah melakukan di tengah-tengah jemaat Efesus ini luar biasa, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kita kembali ke tema ing madya mangun karso. Apa yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita saat ini? Yang pertama, semangat yang diberikan itu harus sesuatu yang berguna. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, ketika Anda menjadi pemimpin, misalkan di perusahaan, Anda berada di tengah-tengah karyawan, maka ing madya mangun karso ini harus sesuatu yang berguna. Harus sesuatu yang berguna, menguntungkan, baik bagi karyawan maupun bagi perusahaan. Jangan sesuatu yang tidak berguna. Jangan memberi semangat untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Jangan memberi semangat, membangunkan niat untuk melakukan hal yang tidak berguna bagi karyawan maupun perusahaan. Ini yang penting. Semangat yang diberikan itu harus yang berguna, yang menguntungkan. Itu di tempat kerja. Di keluarga juga demikian. Kalau Anda adalah seorang pemimpin di dalam keluarga, maka harus ing madya mangun karso. Membangkitkan semangat juang untuk anggota keluarga supaya semangat untuk atau berniat untuk maju dan terus maju. Jangan hal yang tidak berguna. Jangan hal yang tidak menguntungkan. Tapi berikan semangat itu untuk anggota keluarga maju dan maju. Juga di lingkungan sekolahan, di kampus atau di sekolah. Sebagai dosen atau pimpinan yang berada di lingkungan mahasiswa, harus membangkitkan semangat mereka untuk baik di dalam pendidikan dan maju. Artinya semakin rajin belajar,
berusaha dan mendapatkan nilai yang baik. Harus bangkitkan semangat itu. Jangan menjatuhkan atau malah mempersulit mahasiswa atau murid-murid. Jangan dipersulit. Bangkitkan semangat mereka. Mungkin mereka ada kurangnya dalam menangkap pelajaran. Bangkitkan semangatnya. Bangkitkan semangatnya. Demikian juga ketika berada di pelayanan di gereja. Kita berada di tengah-tengah umat Tuhan yang saat ini ya sangat mungkin mereka itu putus asa dan kecewa. Nah, kita berada di tengah jemaat harus membangkitkan semangat mereka untuk hidup baik dan lebih baik dan maju. Jangan patahkan semangat mereka. Tuhan Yesus adalah hamba Tuhan yang dimana buluh yang terkulai tidak dia patahkan. Kita sebagai orang-orang percaya yang dipilih untuk melayani di tengah umat Tuhan, mari membangkitkan semangat jemaat untuk hidup baik, hidup benar, dan lebih maju lagi di tengah situasi dan tantangan yang berat ini. Semuanya itu jangan ditahan, jangan untuk keuntungan kita sendiri. Jangan ditahan, berikanlah. Jangan ditahan ya, berikan. Mereka membutuhkan, jemaat membutuhkan, anggota keluarga membutuhkan, karyawan membutuhkan, atau masyarakat membutuhkan, berikan. Jadi semangat juang mereka bisa bangkit. Kita berikan yang diperlukan oleh mereka. Itu bisa terjadi di mana saja Bapak Ibu. Jadi yang jelas di sini, ing madya mangun karso sebagai pimpinan keluarga, sebagai pimpinan perusahaan, sebagai pimpinan pemerintahan atau ya pimpinan di lingkungan dan sebagai pimpinan di gereja, kita harus membangkitkan semangat, bangkitkan niat supaya anak buah kita, jemaat yang kita layani itu hidup baik, hidup lebih baik dan maju. Sehingga ada masa depan di mana kita berada, lingkungan kita mempunyai masa depan. Mengapa? Karena kita ing madya mangun karso. Di tengah kita membangkitkan semangat juang mereka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah belajar dan Roh Kudus sudah memberitahu kami. Biarlah Roh Kudus juga akan menolong untuk kami merenungkan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa.